jahitan. Jahitan. Iya. Oh iya. Terus apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY nih? Kok alhamdulillah maksain nih dari Batam ke RDAY? Dari Bangka, Pak. Oh, dari Bangka ke RDAY. Iya. Gimana ceritanya? Kok cocok sama ilmu RDAY? Nggak tahu, mungkin udah petunjuk dari Tuhan, mungkin bertemu dengan YouTube-nya Pak Haji juga. Terus? Iya, aku mulai ketemu YouTube Pak Haji itu di awal bulan Juni kemarin. Iya. Iya, biasanya nggak pernah nongol itu YouTube. Nggak pernah nongol? Nggak pernah. Padahal aku udah buka YouTube itu udah puluhan tahun, tapi baru kemarin. Mungkin Tuhan baru kasih aku petunjuknya di awal Juni itu. Terus? Ya, pertama dapat YouTube itu aku nggak aku buka, tapi aku cuekin aja. Tapi habis itu aku buka lagi YouTube, dia nongol lagi. Terus? Nongol lagi, ya udah aku bilang ini apa ya? Ya udah, jadi aku buka aja itu. Tapi setelah aku simak gitu, setelah disimak, aku langsung bilang ini, aduh, kok Masya Allah, kok vulgar kali ini Pak Haji. Vulgar sekali. Iya. Iya, vulgar kali ini Pak Haji. Tapi terus? Setelah aku ini, tapi kok semua ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Semua itu, semua kayak gimana ya? Semuanya itu jadi kayak ajaran dari agama kayak gitu. Jadi ya udah aku ikutin terus gitu. Yang mana hari. Nih ilmu RDAY yang udah dipraktekin sama mbaknya? Yang pertama kali aku praktekin itu bangun jam 00, terus mandi pandang. Awalnya aku nggak senyum Pak Haji. Apa yang bikin kok berat senyum? Padahal kan kalau kita tidur, itu malaikat jagain kita, dia nunggu. Minimal say hello pada saat kita bangun. Iya, terima kasih Allah, terima kasih. Waktu aku pagi ini buka YouTube-nya itu belum ada yang ngasih tahu harus senyumnya itu. Iya, jadi aku cuman bangun jam 00. Haji Marco diajak makan. Iya, Ibu. Makan, ambil. Makan, lo makan sendiri aja, makan, disuapin. Katanya kita pengen dimakan. Makan. Kasih piringnya. Terus? Ya terus cuman mandi aja, terus katanya harus senyum. Ya udah aku coba senyum. Tapi kok kayak orang setengah waras gitu ya. Iya. Jadi kayak setengah waras gitu. Ini gimana ya? Udah gitu aku coba senyum terus sambil ini kebablasan Pak Haji, ketiduran. Jadi aku tidurnya sambil senyum. Iya. Bangun udah lewat hampir jam 1, batal lagi mandinya. Jadi coba besok, yang dipraktekin apa? Bangun jam 00 udah. Terus itu senyum jadi udah dipraktekin belum? Udah. Walaupun awalnya berat ya. Bukan berat Pak Haji, kadang kan harus 41 kali. Iya. Kadang udah hitung gitu, lupa udah hitungan keberapa gitu kan. Jadi akhirnya kayak gimana, ambil buku satu, dicoretin sampai 41 kali. Sambil buka YouTube, lihat yang lucu-lucu jadi senyumnya. Iya. Itu boleh ya Pak Haji? Boleh ya? Boleh. Ya udah, jadi akhirnya sampai kayak gitu ya udah jadi lancar terus kan ininya. Jadi bangun, senyum, terus apa lagi? Mandi 9 lembar daun pandan. Iya. Terus ya itu aja sama itu apa? Bangun. Ya. Senyum udah belum? Sudah. Udah. Terus? Sama itu mandi. Pakai pandan 9 lembar. Iya. Masak nasi juga pakai pandan. Terus air minum juga pakai pandan. Iya. Terus yang celana dalam 9 hari nggak ganti. Makanya dibalik. Iya, pakai celana dalam terbalik, BH terbalik, udah. Udah. Terus apa lagi? Terus itu yang apa? Usap celana dalam di muka,
Udah juga. Udah pernah belum praktekin ilmu alhamdulillah, alhamdulillah? Pernah, Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu salah waktu itu. 999 kali sehari 27 kali minimal. Belum pernah sampai 27 kali. Waktu itu salah waktunya Pak Haji, kan saya belum ngerti ya. Kan lihat YouTube-nya juga kan nggak beraturan, yang ini yang nongol di YouTube-nya kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya baca alhamdulillahnya itu habis mandi. Kan kata Pak Haji itu harusnya dari jam 5 subuh sampai jam 00 ya. Iya. Jadi ya itulah, jadi siang kan kita kerja Pak Haji. Jadi kalau baca alhamdulillah, 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 lagi makan boleh, lagi mandi boleh, iya, lagi pakai baju boleh, lagi rapi-rapi, berbenah boleh. Kalau kayak gitu nanti sayanya yang bingung Pak Haji, hitungannya kan harus 999 kali. Minimal. Minimal. Maksimal nggak apa-apa, minimal kalau minimal. Maksimal nggak apa-apa, berapa aja. Tanpa ucapin hajat juga, cuman kita ucapkan alhamdulillah aja kayak betul, gitu. Betul. Nah, ini terus jauh-jauh nih dari mana? Bangka. Iya. Itu apa hajatnya kalau boleh tahu? Jauh-jauh dari Bangka. Hajatnya sih pengen hidup saya lebih baik lah ke depannya Pak Haji. Bukan. Sekarang kurang baik apa gimana? Masih kurang. Kurang baik. Kurang. Di mana yang kurangnya kalau saya boleh tahu? Masalah ini rezeki itu ada, tapi habisnya kayak air aja gitu. Oke. Datangnya hanya tetesan gitu, tapi habisnya itu kayak air ngalir aja kayak gitu. Terus apa lagi? Ya masalah kayak hubungan asmara juga banyak. Hubungan asmara tuh putus nyambung atau kosong aja apa gimana? Putus nyambung, kadang sering bertengkar kayak gitu. Kan saya udah cerai Pak Haji, udah dari 2019. Iya, dapat anak gak? Ada 2. Udah. Ikut siapa? Kalau anak sih kita waktu cerai nggak ada yang ikut siapa-siapa, karena kan anak nggak harus memilih kan. Mereka bisa aja mau ke siapa aja boleh. Yang penting kan tujuannya baik. Umur berapa sekarang? Saya sekarang 52. 52. Iya. Anak paling besar umur? Anak paling besar umur 28. 28. Paling kecil? Paling kecil 20. 20. Jadi nomor 1 lagi perempuan? Perempuan. Nomor 2? Laki-laki. Oke. Jadi kalau asmara putus nyambung. Iya, ada aja masalahnya Pak Haji. Terus ada juga cowok yang deketin, setelah itu hilang. Datang lagi. Iya. Dianya suka, saya nggak suka. Sayanya suka, dia nggak suka, atau gimana? Enggak, kayak sekarang kan saya masih ada hubungan tuh sama ini, tapi ya kayak gitulah Pak Haji, kadang nggak jelas cowok. Kemana tujuannya kayak sama gitu. Cowok? Iya. Oh iya. Udah diperiksa belum? Ngaceng nggak dia? Kalau ngaceng yes. Kali Pak Haji. Yang penting diperiksa dulu ya. Jangan nggak diperiksa. Kalau nggak periksa nanti kita kirimin tim survei ngaceng, dipimpin oleh Vita dan Haji Marco. Vita dan Haji Marco. Kayak gitu. Mbaknya kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Suka senyum kayak orang gila kan, di rumah saya sendiri gelo. Pak Haji. Kadang saya sambil jahit juga kan, pokoknya setiap hari muterin YouTube Pak Haji kayak gitu ya. Kadang muterin YouTube saya sambil jahit. Sambil jahit gitu, sambil dengerin. Kadang kalau ada yang lucu jadi langsung berhenti, langsung ketawa dulu. Iya. Karena saya bilang, ini apaan? Ini gokil banget ini Pak Haji satu ini. Iya. Jadi maunya saya, mbaknya jangan takut. Kenapa kok ekonomi kita datangnya setetes,
keluarnya seember. Iya. Datangnya setetes, keluarnya seember. Kadang kayak hanya Kalau numpang rezeki lewat. datangnya setetes, pasti rezekinya datang dari Allah. Sebenarnya datangnya nggak setetes, datangnya juga seember. Jadi first in, first out. Ya. Keluar masuk gitu, kayak gitulah. Bahasa zaman kita dulu sekolah ya. Iya. Kalau kita dulu sekolah, kalau Haji Marco kan nggak sekolah ya. Jadi dia nggak ngerti first in first out, dia taunya manggah masuk, nanas keluar, manggah masuk, kedondong keluar. Namanya Haji Marco. Jadi maunya saya, kenapa kok rezeki kita setetes? Sementara Allah nggak pernah tuh ngasih kita rezeki setetes, nggak pernah. Pasti Allah kasih rezeki kita seember. Kenapa masuknya setetes? Ya, itu Berarti yang- kan kita ada saringannya nih yang bikin mampet. Jadi masuknya setetes, tetes, Ya, tetes, itu sebabnya tetes. saya kesini. Masuknya gede, tapi keluarnya tetes, tetes, tetes. Tapi keluarnya lagi ntar seember. Nah, itu ada apa dengan hidup saya? gitu, Ada Pak Haji? khodamnya, ada jinnya. Dikeluarin dulu Kemarin khodamnya. saya udah coba keluarin, Pak Haji. Udah, Heeh. gimana coba ngeluarinnya? Kasih tahu saya. Itu yang baca Bismillah, terus Alhamdulillah, sama itu sama colek yang remes 9 kali, sama rendam di air, terus buat masak, buat minum. Kalau mbaknya cebok langsung alat kelamin mbaknya, cebok langsung alat kelaminnya. Pagi-pagi sebelum mandi, sebelum pipis, Iya. bangun tidur. Nah, air cebokannya ditadangin pakai ember atau pakai rantang. Nanti airnya itu dibuat masak nasi, atau dibuat masak air, atau buat bikin bubur kacang ijo, atau dibuat apa aja. Paling lama 9 hari. Nanti kelihatan deh. Uang masuknya deras, keluarnya sedikit, kebalikannya. Ya, Pak Haji. Jadi diganti filternya sama Allah. Filter yang di atas dicopot, diganti yang pengeluaran, yang di atas nggak usah. Jadi langsung masuknya banyak. Udah Caranya gitu, begitu. Kan saya pernah dengar itu Pak Haji bilang kan masalah tai lalat kan di Ada di mana? Saya ada di sebelah sini, tapi saya nggak yakin itu tai lalat apa bukan. Dia warnanya merah, Pak Haji. Oke, kameramen periksa dulu. Maunya kameramen. Jadi mbaknya, tai lalat itu warnanya kan ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah. Mbaknya warnanya apa? Dia warnanya merah, tapi kayak bukan tai lalat, Pak Haji. Dia kayak apa ya? Kayak bintilan gitu, tapi kayak darah gitu. Oh, boros dong. Kalau yang nggak boros, yang warna hitam. Jadi harus saya apain gitu, Pak Haji? Harus bagaimana? Gampang. Soalnya ini dia, yang saya tahu itu tai lalat itu belum lama tumbuhnya, Pak Haji. Baru sekitar 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini aja. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi gini mbak, solusinya nanti kalau mbaknya memang buat tutupnya supaya itu nggak keluar, mbaknya sekarang bersihin dulu khodamnya, jinnya, dengan cara yang tadi saya kasih tahu tadi. Iya. Air cebokannya itu ya, selama 9 hari. 9 hari. Satu. Lanjutannya nanti kan ada uang masuk tuh pelan-pelan. Ada uang masuk pelan-pelan. Iya. Itu ada pasti setelah itu. Sedekah subuhnya jangan bolong. Saya udah mulai sedekah subuh dari 18 Juli kemarin. Oke, Sampai sekarang. jangan bolong ya. Belum pernah bolong. Mudah-mudahan nggak akan bolong. Ya, cari anak yatim. Jangan di luar anak yatim. 2, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Sama Pak Haji, belum pernah bolong. Belum bolong juga. ya. Oke, yang terakhir. Sifat yang 18 yang di kertas nggak boleh ada. Coba lihat. Ada berapa yang masih ada di mbaknya coba? Pasti ada Pak Haji. Ih, nggak boleh. Coba dari 18 yang mana yang masih ada? Cemburu. 1. Iya. Kedua. Terus
Sedih. Sedih, 2. Yang ketiga? Yang paling dominan itu Pak Haji. 2. Nah, saya kasih waktu nggak usah lama-lama deh. 4 bulan aja. September, Oktober, November, Desember. Bisa gak ngilangin yang 2 tuh nggak ada di kita? Tapi kan itu kata mbaknya 2. Nggak boleh cemburu. Saya masih cemburuan sama tadi apa? Ya, sedih. Sedih. Bos, lo terangin, tidak mungkin dia cuma cemburu doang. Pasti ada berentet-rentetnya. Coba lo terangin. Dari cemburu tuh. Kan dia bilang cemburu, nggak mungkin. Nggak mungkin cemburu. Ya, jadi ada 2 yang dominan, yaitu cemburu dan sedih. Iya. Nah, diawali dari sedih. Sedih itu berawal dari rasa yang gundah. Dari nomor 1 pasti diawali penyebabnya sedih itu dari karena kita nggak tenang, ada sesuatu yang bergejolak sehingga karena kita jadi gelisah, ya. Pak Haji maaf ya kalau kurang enak ya. Enak lah. Saya apa aja yang namanya nastar hobi. Saya bikin sendiri itu kemarin. Kastangel, hobi saya. Kastangel hobi. ya. Ya hobi. Jadi dengan gelisah itu muncullah yang apa? Keadaan yang membuat kita murung memikirkan ini kok nyambung putus ya gak jelas ya. Kita kan kondisinya murung dan itu menjadikan kita sedih. Iya. Iya, betul ya. Nah, karena kita sedih itu biasanya mesti kita ada sifat yang muncul yaitu ngeluh akhirnya. Karena kondisi sedih, ya Allah, kok harus saya ya? Kenapa harus menimpa saya? Itu kira-kira seperti itu. Dengan kesedihan yang ada memunculkan rasa mengeluh. Dengan keluhan yang kita ucapkan itu, maka timbullah rasa jengkel. Bisa pada anak, bisa pada mantan, bisa pada pasangan yang ada sekarang, bisa pada pelanggan. Macam-macam yang bikin jengkel kita ada saja yang. Nah, dengan munculnya rasa jengkel itu kita mancing-mancing jengkel ucapan-ucapannya jadi nggak enak. Rentetannya begitu. Akhirnya kepancinglah kita jengkel juga dan akhirnya dengan kita kepancing jengkel kita ucapannya sering ngomong bawel. Tapi sedikit. Belakangan ini semenjak saya ini ngamalkan ilmu ini. Ya, jadi ini rangkaian, kita rangkaian penyebab yang satu saja itu menimbulkan sifat yang berikutnya. Nah, dengan kita bawel, lama-lama jadi cerewet. Kalau bawel itu kan ngomong ini tapi agak jarang-jarang. Tapi kalau sudah cerewet, sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi habit. Jadi habit dan apa saja dia cerewetin. Akhirnya karena kita cerewet aja, yang dicerewetin sudah ada, akhirnya cenderung cemberut. Wajahnya nggak sumringah, nggak ceria. Ya mungkin. Soalnya. Iya. Nah, dengan cemberut itu muncullah kita mikir sifat yang berikutnya, kita akan kenapa ya kok dagangan jadi kurang lancar, orang yang jahitkan juga nggak jadi banyak. Mikir orderan orderannya menjadi berkurang, akhirnya komen apa saja dikomeni. Oh, karena ini, bahkan kalau kita punya karyawan pun karyawannya pun dikomen. Enggak pakai karyawan. Enggak pakai karyawan. Iya, kalau punya. Kalau enggak ya pesaing bisnis kita komenin. Dengan komen-komen itu muncullah rasa cemburu. Nah, cemburu bisa pada pasangan. Ya, terutama pasangan. Bisa cemburu pada rekan bisnis. Kamu yang
saya ambili dagangannya kok malah lebih enak, untungnya lebih banyak kamu dong, saya hanya untung segini, kamu enak sudah saya bayar cash, saya bayar menjualnya pelan-pelan sedikit-sedikit, cemburu, kamu lebih lancar, gimana itu kok lebih lancar, itu timbul rasa cemburu. Tapi kalau dalam bidang usaha saya nggak pernah cemburu sama orang. Iya. Yang masalah saya cuman sama pasangan ini. Iya, menimbulkan. Iya. Dengan cemburu itu berdampak pada rasa dongkol, rasa dendam. Pada siapa? Yang dicemburui siapa? Oh, dia pasti ke sana ini. Soalnya kita LDR sih ya. Iya, gitu. Jadi timbul rasa dendam, awas ya. Sehingga kalau kita LDR, teleponannya jadi agak ketus-ketus dikit gitu ya. Telepon tadi nggak diangkat-angkat, mana aja lo. Oh iya. Pakarnya. Pakarnya. Kalau ketus kan agak ini, lama-lama ucapannya jadi agak jutek, jadi nggak enak didengar. Kata-kata yang kasar-kasar muncul, walaupun sana juga iya dah, gitu. Jangan iya doang, gitu. Cepat ke sini. Nah, karena gitu apalagi terus langsung diputus, ya udah ya saya sibuk ya. Nah, akhirnya muka enggak, yang keselnya itu akhirnya kesel. Yang keselnya dia suka ngomong tuh suka kayak orang labil kayak gitu. Ngomong ya udah enggak usah telepon lagi, aku nggak akan telepon lagi, nggak akan jawab ini. Tapi nanti berapa hari dia juga yang ini mulai lagi. Iya, jadi sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, Pak Haji. Nah, bisa gak jengkelnya dihilangin? Harus ya. Iya. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Terus gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat, hilangin komen. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat, ngeluhnya. Jadi dilawannya begitu, nanti bisa. Tapi kalau nggak dilawan nggak bisa. Lanjut, Bos. Tapi saya ada ada unek-unek tuh Pak Haji tentang dia nih. Kan kita LDR ya. Ketemunya juga di medsos gitu kan. Nah, kita udah hubungan tuh udah 1,5 tahun. Awalnya kan dia bilang dia udah cerai gitu. Tapi ternyata dia punya pernikahan kedua itu sama orang Medan. Dia nggak pernah cerita, tapi udah 1,5 tahun dia baru cerita. Ternyata dia masih punya istri, cuman udah pisah lama. Pertanyaannya, dosa nggak saya masuk ke hubungan mereka gitu Pak Haji? Sekarang kamu ketemu sama dia udah seizin Allah belum? Iya, udah seizin Allah. Udah seizin Allah, jadi nggak ada yang serba kebetulan. Jadi jalanin aja, syukurin saja, nikmatin saja. Nanti kalau memang nggak cocok, Allah yang mutusin, nanti Allah yang misahin. Jalanin aja. Tapi kata Allah kan, saya kasih kamu otak, kenapa nggak dipakai buat berpikir nanti? Setuju, ayat itu setuju. Tapi ada tapinya. Kok kita bisa ketemu sama dia, papasan? Nah itulah. Pastilah ini semua karena Allah. Udah jalanin aja. Nanti kalau memang nggak baik, Allah nanti yang misahin. Nanti kalau memang nggak baik, emang itu bukan pilihan kita, nanti Allah jauhin. Tapi sekarang kita mengenal dulu karakter tabiatnya. Oh, ini laki-lakinya tipenya gini. Udah 2,5 tahun gitu. Nggak apa-apa, anggap aja mbaknya sekolah. Dia aja udah kawin 20 tahun masih berantem sama istrinya. Dia dulu kalau tahu bininya kayak gitu, nggak bakal dia mau kawin sama bini itu. Nggak bakal mau kawin. Tapi karena udah 20 tahun sering adaptasi. Tenang aja, udah jalanin. Kalau ibunya RDA ya, syukurin, nikmatin. Begitu.
saya juga berpikir Pak Haji, kan awal-awal saya kenal dia itu kan dia keuangan dia oke-oke aja. Tapi setelah kita berhubungan kayak gitu, Mbaknya kenapa sama Allah dibikin kecewa? Karena pada saat mbaknya kenal sama dia, mbaknya berharap. Oh nggak boleh, nggak boleh. Orang yang suka berharap dapatnya yang kecil-kecil. Jadi mbaknya berharap keuangannya nih lumayan nih kalau bisa jadi sama gua nih atau jadi kita langgeng nih. Akhirnya ntar lama-lama mengecil. Kalau saya sih dalam hubungan itu ya Pak Haji ya, sebenarnya yang pertama saya lihat itu bukan keuangannya tapi komitmennya yang pertama. Setuju. Jadi mbaknya berharap dengan komitmen juga bisa, nggak boleh. Jadi orang tuh nggak boleh berharap, nggak boleh berharap. Jadi legowo. Ini kayak istrinya gitu nih ya? misalkan berharap dari dia nih uangnya, dapatnya cuma segitu. Padahal kalau nggak ngarep dari dia, Allah kasih lebih gede. Jadi kalau suaminya dapat duit, jangan buru-buru diminta, ntar dapetnya cuma segitu. Tapi kalau suaminya dapat duit, udah deh biar seneng suami gue kan seneng tuh. Allah tambahin lagi. Harusnya dapatnya kalau gue ambil cuma 300.000, tapi kalau dia nggak ambil sama istrinya nggak ambil, istrinya bisa dapat 30 juta. Tapi nggak mungkin dapat 30 juta karena 300 udah dirampok. Nggak mungkin. Janganlah. Jadi kalau suaminya megang duit 300.000, udahlah buat papa aja deh. Jatah mama yang lebih gede pasti nanti ada gitu. Akhirnya yang gede nggak dapat, dapatnya yang kecil. Nggak, pertanyaan saya tuh Pak Haji, apa karena hubungan dengan saya dia keuangannya jadi merosot kayak Enggak, gitu? justru kalau laki-laki berhubungan sama kamu, duitnya banyak banget. Amin. Banyak banget. Kenapa? Karena alat kelamin kamu pulen dan super pulen. Kalau yang lain alat kelaminnya perak semua. Alat kelamin lo pulen. Jadi perempuan yang alat kelaminnya pulen bawa rezeki. Ibaratnya kalau sawah ditancepin aja langsung berbuah. Jadi kalau orang lain nggak ditancepin, yoh ilah, yang ada malah pohonnya peot-peot. Kalau lo nggak, pohonnya langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Mukanya setan, rasanya setan, alat kelamin ketan atau gimana? Muka setan, barang ketan. Jadi mukanya serem, ngeri, maksudnya streng, galak ya kan? Tapi pas dibuka alat kelaminnya ketan. Mantep. Lu ketan. Mantap ya. Kalau ini bukan Pak Haji, lapis legit. Lapis legit, bukan lapis Surabaya. Lapis Surabaya atau kue Palembang apa namanya 9 jam. Apa ya? Ada kue 9 jam. Kue apa 9 Kue jam? Palembang yang dimakan manis, yang bikinnya pakai itu Apa? kuning telur. Oh, telur. Ya. Oh, saya sih. Hah? Lapis basah nih kalau di Jakarta. Lapis basah kalau di Palembang 9 Kayak jam. serikaya gitu ya? Iya. Kayak serikaya kan? Iya. Dia dari kuning telur kayak gitu Iya. sama ketan gitu bikinnya. Iya. Biasanya dimakannya sama kue apem. Ya, kue apa? Nah, apem loh. Apemnya enci. Apemnya enci. Apemnya. Tahu apa kayak gimana sih? Ya. Intip dulu sedikit aja. Pakai pulpen, pakai kertas biar dia penasaran. Iya, belum tua. Dia taunya gemblong. Gemblong. Gula. Dapat gemblong enggak, yang dapat gemblong. Ini acara apaan sih Haji Marco ketawa? Iya, itu waktu saya buka itu kan pertama buka YouTube Pak Haji. Ini gila ya. Kok YouTube nggak jegal ya kayak yang kayak gini? Kok bisa lolos gitu kan? Sementara orang yang tarot reader aja gambarnya yang itu yang apa nggak ramah lingkungan dianggapnya ditutupin gitu, takut Iya. diprotes kan, dicekal sama Karena pemiliknya YouTube adalah pasiennya RDAY. Yeah. Bos YouTube, lo kan pasien gua kan? Oh, pasien. Bosnya TikTok, pasien kita. Bosnya Facebook, pasien kita. Kan dia sering japri. Pak Haji, Makanya aku makasih ya bilang, ilmu. wah luar biasa ini. Jadi maunya saya jalanin, syukurin, nikmatin. Lebih dari itu nggak ada.
Jadi Enci tinggal jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin, itu aja. Iya, saya juga. Kalau bisa sih Ci, dikeluarin dulu khodamnya, jinnya yang ada Banyak di ya Pak Haji? Iya, masih ada. Masih ada. Ciri-cirinya Pak Haji apa sih kalau di badan saya jinnya masih ada? Haji Marco lapar. Baru lihat Ci dia langsung lapar. Berarti kan dimakan energinya. Gitu. Biasanya dia enggak, Haji Marco makan, iya besok aja kata gitu. Sekarang enggak, langsung habis. Udah gitu dia kan kalau makan sendiri, nggak pernah ada temennya, nggak pernah boro-boro. Ini kok ada temen nih yang nemenin, berarti kan bener-bener dia bawa hodam. Ganas kodamnya. Hilangin, saya kasih waktu 4 bulan. 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Lihat hasilnya. Pak Haji lama bener. Ya udah sebulan deh kalau berani biar cepat. Dipersingkat bisa? Harus dicoba. Iya. Ada lagi? Harus dicoba. Ya itu Pak Haji, saya juga punya hutang. Kalau hutang sih enggak inilah ya. Nanti kalau Semua hutangnya harus dihilangin, hutangnya ada yang lunasin. Kan kalau memang hutang memang harus kita lunasin ya. Iya, itu tapi kan kewajiban. nggak usah harus duit kita, bisa duit pasangan kita. Begitu. Jangan mikir kan saya punya hutang. Keluarin dulu jinnya, keluarin dulu khodamnya. Nih, tadi kan saya dijapri sama tamu saya. Pak Haji, gue bilang lo makanya besok datang di acara gua ya, jangan nggak datang, gue bilang gitu. Jadi apa? Keluarin dulu tuh khodamnya yang ada di badan lo, biar nanti duitnya bisa masuk. Jadi dia tanya gini, Assalamualaikum Pak Haji, saya mau tanya kenapa udah 2 bulan rezeki saya seret. Ya iyalah, orang nggak akan terkabul dong sampai kiamat, orang di badan lo jinnya masih ada nempel kemana-mana. Nah salah satunya ya tadi. Kalau ibu ada di grup, baca deh di grup. Tadi saya udah japri. Bisa? Harus bisa dan pasti bisa. Keluarin dulu, habis dikeluarin nanti ibu paksain kemari. Pak Haji, alhamdulillah rezeki saya udah banyak. Ya udah Mbak, tinggal tingkatin. Rezeki udah ada, tinggal cari si gantengnya Mbak. Gitu. Saya maunya si ganteng. Ada lagi? Kalau menurut Pak Haji sama yang cowok ini saya harus terus atau lepas? Terus dulu. Tapi nanti itu kan dia masih masih istilahnya masih sah suami orang walaupun dia udah lama pisahnya, dan kebetulan kan dia orang Malaysia. Emang Haji. kamu udah tahu bakal istrinya sampai tua umurnya 99 tahun kan? Iya. Enggak, lu yang umurnya 99. Dia umurnya cuman berapa? Gak usah gue sebutin namanya. Jadi ntar gue duluin Tuhan. Udah jalanin dulu. Jalanin. Yang penting alat kelamin lu pertahanin. Tetap apem dan tetap apem. Gue nggak mau jadi gemblong. Ada lagi? Itu Pak Haji, saya juga kan ini anak saya yang cewek kan. Ya itulah saya kesini kan. Saya harus ada persiapan nanti kalau misalnya mungkin tahun depan atau 2027 dia mau menikah atau apa. Gue ngusir jinnya dulu bentar. Jinnya nggak mau pergi-pergi lagi. Gong, jadi jin lo sini Gong. Jin ngomong ya. Si ganteng. Selamat sore Cik Lisa yang cantik. Sore Pak Haji Iya. Marco. Jadi pacarnya itu orang Malaysia. Iya, orang Malaysia. Di KL, Kuala Lumpur, Penang, Teluk Intan. Teluk Intan. Oke, agak jauh ya. Iya. Udah pernah ketemu? Udah 2 kali sama anak-anak juga udah Wow, ketemu. udah ya. Iya. Ketemu terakhir bulan Februari kemarin. Soalnya kalau hubungan LDR itu harus ekstra ekstra sabar, Iya. ekstra pengertian juga, dan suspicious-nya dikurangin, curiganya dikurangin. Kadang-kadang kita kan apa dia sama siapa ya hari ini, dia lagi ngapain ya hari Soalnya ini. dia orangnya
terlalu welcome sama ini. Apalagi terlalu welcome sama siapa yang malam minggu ini. Aku kok di sini sendiri sama anak-anak. Dia di sana sama siapa ya, itu yang disebut dalam itu apa? Dalam sifat 18. Sifat 18 itu ada di situ. Jadi kita di sini kan Pak Haji ngajarin untuk menghilangkan sifat-sifat seperti itu, seperti cemburu, jengkel, curiga kayak itu jangan. Karena tapi waktu saya mau ke sini kan dia tahu juga ya. Tapi dia sempat ngelarang gitu. Itu apa? Karena nggak tahu dia karena cemburu atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi akhirnya dia ngizinin. Chinese atau Hindi? Dia campuran Pakistan sama India. Wow, mantap. Tapi dia Muslim, Pak. Muslim. Tapi bukan namanya itu kan apa? Sahrukan bukan ya? Bukan. Wah, iya, look Intan ya. Ya berarti rasa beda ya, budaya juga beda gitu. Iya, tapi disitulah suatu kepala yang dua itu ketika pernikahan itu bakal jadi satu. Ibaratnya kalau kata orang Sunda, piring aja suka apa? Suaranya ada suara-suaranya gitu ya. Itulah pernikahan. Jadi usahain sih. Ini kan lagi belajar, masih penjajakannya, walaupun udah waktunya 2 tahun ya. 2 tahun lebih, 2 tahun seharusnya udah cukup tahu semuanya ya, tapi kadang-kadang karena jarangnya ketemu sama waktunya juga jauh, waktunya panjang dan juga jaraknya jauh. Itu biasa gitu. Saya juga nggak bisa ngebayangin untuk seorang perempuan gitu, apalagi kalau malam minggu mau senyum sama siapa, telepon udah gitu ya. Akhirnya megang sendiri. bohong. Aku izin pulang dulu deh, nggak kuat nih. Nggak kuat. Iya, biasanya kalau sama Pak Haji itu ada waktu itu tamu namanya Ibu Wayan dari Bali, pacaran sama orang Malaysia, Australia. Setelah itu pacarnya pulang ke Australia ke Sydney, terus nggak ada lost kontak benar-benar. Beliau datang ke sini, kata Pak Haji, ambil fotonya, ditulis namanya, ijabnya di belakangnya apa, misalnya namanya Jim, waktu itu namanya Jim atau siapa gitu, itu tulis. Namanya, ijabnya tulis juga di belakang fotonya itu kebetulan dia masih punya, dan ada ngambil di Facebook, di print out, terus itu ke dalam disimpan di kembali kalau mau tidur, karena kalau siang Wayan itu kerjanya kan di airport, pernah jatuh. Jadi dia sempat bingung ke pamrik juga, tapi lama-lama di tempat sampah ada di situ. Jadi alhamdulillah James itu sekarang ini siap bucin banget. Jadi siap mau makan bilang, "Honey, I would like to have a dinner." Itu makan malam itu. "Honey, I like to go with my friend, go to fitness center or watching football," kayak gitu. Jadi kata Bu Wayan itu, Mbak Wayan sebetulnya namanya, itu jadi bucin. Dan setelah datang ke sini 2 bulan kemudian dia janji lagi datang ke Indonesia holiday, dan mereka benar-benar merencanakan suatu pernikahan, dan Mbak Wayannya itu akan tinggal di Sydney. Itu sampai-sampai bilang tuh, "Haji Marco, terima kasih banyak ya gitu, ilmu kearifan lokalnya." Itu sekarang James itu bucin banget. Misalnya kalau di kantornya lagi ngerjain bilang, "Wayan, aku lagi ngerjain ini, aku lagi pusing banget karena bosku cerewet," gitu. Jadi setiap hari itu laporan tuh, kadang-kadang video call. Padahal itu udah hampir 2 tahun hilang, lost kontak. Tapi dengan ini beliau sampai kalau nggak salah Desember nanti mau menikahnya deh. Desember tahun ini. Kita sebenarnya masalahnya itu sekarang ini yang jadi masalah itu masalah keuangan itu Pak Haji. Ya, tapi kan Indonesia sama Indonesian rupiah sama ringgit Malaysia kan lebih tinggi Malaysia. Iya, Malaysia lebih tinggi.
Iya, jadi keuangan itu memang kalau sekarang dilihat dari orang-orang itu, dari dunia itu keuangannya lagi begini semuanya kan. Iya. Jadi kita harus tahu juga bahwa sekarang itu keuangan itu bukan hanya di kita, tapi juga di Malaysia juga lagi ada problem. Tapi harus yakin kalau datang sekarang itu Pak Haji itu selalu bilang syukurin, jalanin, nikmatin. Jadi kita bersyukur aja. Kalau kita ngeluh tentang keuangan, terus akhirnya jatuhnya kita ngeluh. Tapi kalau kita syukurin, alhamdulillah, terima dia yang kasih. suka ngeluh tuh Pak Haji masalah keuangannya. Jadi kalau udah bicara masalah itu nanti timbul ada aja masalahnya. Iya, terus akhirnya jadinya jengkel ya. Iya. Ngambek, aturan kita teleponan senang-senang. Iya, padahal aku udah bilang kita harusnya happy. Kenapa kita happy, ini? Iya, ketika kalau udah ekonomi kan udah mulai itu misalnya dia harus bilang tentang living cost-nya di sana lebih mahal atau harus bayar ini bayar itu. Kita kadang-kadang sebagai perempuan beratnya ya kita pengen bantu, tapi masa sih harus perempuan yang bantu, harusnya laki-laki yang bantu gitu. Iya, saya udah terus terang aja saya udah pernah bantu juga. Saya sih tahu pastinya Cicinya pasti baik orangnya, karena sekarang aja nggak sih nastar ke Pak Haji. Tapi kadang nggak tahu lah Pak Haji Marco ya. Kadang kadang laki-laki itu mereka itu kadang nggak cukup hanya dengan kita baik aja, nggak tahu apa yang mereka mau juga. Itu Mas Regi. Jadi kata Lisa ini laki-laki itu nggak cukup dengan perempuannya baik aja, tapi masih ada aja yang harus di itu ya, ada kekurangannya ya. Kalau baik mungkin kalau kurang goyang ya repot juga. Kayaknya kalau sekarang itu ya kebanyakan itu yang dilihat kita ada apanya bukan apa adanya. Oh iya. Iya. Oh iya betul. Sekarang kata-kata itu udah sepertinya ada yang bilang saya mencintai kamu karena bukan apa adanya, tapi karena ada apanya. Iya, kalau sekarang. Kalau dulu di zaman saya masih kesini tuh ada lagunya. Apanya dong, dang ding dong. Hey. Jadi sama di sini juga anak-anak muda tuh kayak Cici Lisa bilang tentang ada apanya atau apa adanya kayak gitu. Ya begitulah ketika kita menjalin suatu hubungan ya usahain kan Mbak Lisa tuh udah datang ke kandang. Ilmu kearifan lokalnya dijalanin ya. Tapi yang cocok untuk itu apa tuh Pak Haji? Ya seperti itu untuk cowok. Namanya siapa? Mustafa Kamal. Mustafa. Tapi nanti Mustafa Kamal kan yang ada di itu apa? Yang ada di Turki. Enggak. Jadi misalnya si ini namanya bin siapa, ayahnya siapa kalau tahu ya. Itu di belakang fotonya disimpan, ditulis. Nah di fotonya jangan gede-gede, dikecilin aja. Minta tukang print out itu untuk dikecilin ya sesuai dengan yang aja. Kalau kegedean misalnya seperti foto TV ya susah. Iya, jadi itu juga butuh proses dan keyakinan. Jangan protes. Ini kok belum ada sih perubahan dari orang Malay ini gitu. Jadi tetap ada proses, jangan protes. Jadi kita harus tahu nih kita lagi ngerjain ilmunya ada prosesnya dan juga ada waktunya dan jangan protes. Misalnya kapan ya Kamal ini misalnya mau datang sampai kapan begini terus jangan. Oh ya sorry. Udin deh namanya Udin. Iya boleh. Kapan Udin atau Jailani. Kapan? Makasih Mbak. Kapan ya? Sampai kapan seperti jangan. Pokoknya kita bersyukur dengan kita masih ada hubungan walaupun jarak jauh karena beda orang juga kan beda ceritanya, beda sejarahnya juga. Iya. Proses apa aja yang mereka lakukan kayak gitu. Jadi intinya kalau lagi udah datang ke kandang, yang kata Pak I tadi, syukurin, jalanin, nikmatin. Kita syukurin tentang hidup ini, kita masih punya relationship, kita masih punya usaha, kita masih sehat,
kita masih anak-anak kita baik-baik aja, kita bersyukur ke situ. Terus kalau yang namanya jodoh itu bonus dari yang Maha Kuasa ya, jadi ya pasti semua orang tuh ada jodohnya. Itu selektif boleh, agak misalnya pilih-pilih, mangga, karena itu hak kita. Jangan sampai udah terlanjur kan, kadang wah udah terlanjur, udah basah semuanya gitu. Paling enggak untuk untuk jaga-jaga, oh ini jangan sampai ini kejadian seperti ini, boleh-boleh aja. Tapi itu juga kalau kita misalnya takut akan masa depan, aku takutnya kata Pak Haji jadi Tuhan kecil. Jadi kata Pak Haji jangan jadi Tuhan kecil. Kalau saya sih sebenarnya bukan takut sih Pak Haji Marco ya. Kalau saya pengennya jalanin aja ya, tapi dianya yang kadang suka apa sih, dia kalau berucap itu kadang, makanya kadang aku suka bilang ke dia hati-hati dalam ucapan, karena ucapan itu adalah doa. Ya, betul, kadang kan dia kalau kita bilang kayak gini, kita yakinin dia selalu bilang insya Allah gitu. Aku bilang jangan pakai kata insya Allah, karena seakan-akan kamu nggak yakin dengan kemampuan kamu sendiri. Aku bilang kan. Kalau boleh tahu beda usia berapa? Beda usia 9 tahun. 9 tahun. Iya. Dia lebih muda. Dia lebih tua. Oh, lebih tua. Tahun. Oh, harusnya lebih matang ya. Iya, itulah. Oh iya. Karena kan mungkin dia juga belajar banyak ya. Cici Lisa juga kan belajar banyak dari pengalaman rumah tangga pertama. Iya. Dan beliau juga mungkin ada pengalaman. Dia maaf ya. Kayaknya dia ada trauma dengan istri-istrinya yang dulu. Kalau dari pernikahan pertama kan istrinya kabur sama mantan pacar. Oh, mantan. Iya, Ya. anaknya 3 dari istri pertama. Iya. Terus yang istri kedua, yang orang Medan, nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah ya Pak ya. Iya. Tapi katanya karena pertengkaran gitu, terus istrinya pergi nggak balik lagi, nggak itu. Oke, iya itu sih sebenarnya udah klise banget ya, karena dalam hubungan itu ada hal-hal seperti itu ya. Iya. Putus nyambung, perceraian itu udah ada. Jadi intinya sih Cici ini ya pakai itu dulu aja jalanin ilmunya RDAY dengan fotonya dikempit kalau mau tidur gitu. Terus kalau Cici mau lagi lebih dekat lagi dengan ilmunya Pak Haji Dwi, di rumah ada tempayan nggak buat buat apa tuh buat beras ya? Pakai apa? Pakai ember atau pakai kosmos atau apa? Nggak ada sih itu. Kalau saya biasanya kan saya cuma sendiri di rumah kan. Ya jadi itu saya misalnya ada tempat beras, Cici punya fotonya kan? Ya. Punya. Masukin dalam beras, bilang dengan mengharap doa Allah, terserah Cici bilangnya apa. Cici Katolik atau Buddha? Apa Konghucu. 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 Tapi nggak pernah terlalu ini. Malah saya lebih lebih gimana ya? Lebih taunya malah ke Islam. Oh ya nggak apa-apa. Jadi Cici bilang gini, aku masukin ke dalam beras, aku nyimpan foto kamu, bukan foto kamu, tapi hati kamu yang aku simpan di sini. Kamu datang ya ke sini, kamu kawinin aku ya, kamu tinggalin mantan-mantan kamu. Itu ucapannya sama seperti itu dengan yatimnya anak yatim kandang pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Biswondo. Saya menyimpan fotonya si itu titik-titik, simpan, terus sambil bilang saya bukannya menyimpan foto kamu, tapi saya menyimpan hati kamu. Datang ya ke Indonesia, jadikan saya istri dan lupakan yang mantan-mantannya. Oke Pak Haji, udah datang lagi. Mbak, ciri-cirinya kalau pasien kita ada jinnya, ada kodamnya, pasti kita satu BAB. Ya, coba lo pakai mic. Apa tuh BAB? Berak. Oh. Kitanya pasti imbasnya kena. Coba lo ngobatin orang sakit kemarin. Iya. Berapa kali? Kalau kita ada pasien, ada tamu haji yang privat, kemudian harus ditangani langsung, dampaknya ke kita yang nangani. Jadi kalau ini biasanya terus BAB, bisa
saya itu pagi sebelum subuh sudah sampai siang minimal 6 kali pasti, walaupun tidak banyak, sedikit dan juga enggak apa ya, enggak bukan mencret istilahnya apa? Iya. Bukan diare, bukan murus, bukan. Tapi selalu pengen terus. Sehari bisa 10 kali. Oh, bisa begitu. Iya. Ini Dampaknya saya tadi kan sebelum mbaknya masuk, jarang-jarang saya tadi BAB dulu. Udah selesai, mbaknya masuk, salaman, kita ngomong lagi BAB lagi. Gue bilang nih kok gue 2 kali ya. Aduh, ini bener mbaknya tuh mesti dibersihin bener. Bersihin mbak, nggak apa-apa. Kita Pakai nih air yang cebokan gitu ya. ya, soalnya nanti kalau mbaknya bersih, duitnya ngumpul, yang datang cowoknya lebih ganteng, kamu bisa milih yang mana. Apa ini dilanjutin, apa tuker tambah, lo tinggal lapor aja. Kasihan tapi dianya Pak Haji. Ya udah nggak apa-apa, dilanjutin. Kan tadi lo sebelum ngomong kasihan gue udah bilang, Pak Haji gimana saya sama ini, kan gue bilang lanjutin. Karena gue udah baca hati lu tuh kasihan. Kasihan. Udah lanjutin. Bersihin. Bersihin dulu, bersihin. Nanti lihat rezekinya. Banyak banget. Amin. Banyak rezekinya. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Terus apa ya, masalah ini apa? Toko sepi Pak Haji. Kan nanti kalau udah dibersihin rame. Hodamnya dibersihin dulu yang di badannya, jinnya. Kan kata Pak Haji pakai itu ya, apa yang celana dalam yang 9 hari nggak ganti. Iya, Sama- tapi ini kan jinnya ada di dalam badannya kamu. Iya, sama Keluarin itu dulu. juga, apa? Sama yang celana dalam bekas semen hari pertama kan. Iya. Itu udah saya coba. Terus memang lumayan yang itu, tapi setelahnya down lagi. Iya, pastilah down lagi. Tapi Jadi kalau udah bingung dibersihin saya. enggak? Tapi ini ada satu yang aneh ya Pak Haji ya. Ya. Kan saya punya temen itu dulu, dia muslim juga, perempuan, tapi dia dukun Pak Haji. Ya. Dulu dia pernah nawarin saya untuk pakai penglaris dia, saya nggak mau. Dia sempat marah, tapi itu apa, saya pernah ke orang pinter tanyain kenapa mulai sepi-sepi kayak gitu. Katanya itu apa, ada orang yang pakein tanah kuburan katanya. Di Iya, depan betul. toko. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu udah dikeluarin jinnya nggak ngaruh, rame lagi. Itu ada yang saya pernah coba juga yang kearifan yang Pak Haji bilang gitu, apa yang air cebokan gitu. Ya. Pernah itu saya cobain sekitar 10 hari, belum ada 10 hari. Nah itu padahal udah lama dia nggak pernah hubungi saya. Tiba-tiba dia hubungin saya gitu. Iya, nanti juga begitu. Cowok yang ganteng-ganteng pada ngejar-ngejar kamu tinggal nyortir. Bukan Mau yang ditendang dukun apa itu. mau dipilih. Yang dukun itu Pak Haji, dia hubungin saya kayak dia ngerasa gitu, apa saya pakai yang air cebokan gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jangan dipikirin kenapa, nggak boleh. Udah, emang ini udah jalannya, tenang aja gitu. Manjur gak? Manjur. Terus yang ini apa, saya tuh cuman mikirnya apa masalah nanti kalau suatu saat anak saya yang cewek mau merit atau gimana gitu, pasti mampu nggak saya gitu. Itu jatuhnya ngeluh gak? Ngeluh juga ya. Iya dong, kan gue udah bilang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Ya udah jangan ngeluh. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Iya, tapi jangan tetep aja, mikir. Tuh masuk tetep mikir aja ya namanya dia tuh. Mikir, Pak Itu Haji. mikir gak? Padahal kita udah nggak mau mikir, tapi tetap aja dia kepikiran juga. Gampang lah. Keluarin dulu jinnya sama hodamnya yang ada di badannya Enci. Keluarin dulu hodamnya, jinnya. Kedua, kalau mau tidur copot sal dalamnya pakai di kepala. Bohong kalau nggak cair 10 miliar. Bohong. Amin. Bohong. Ntar kalau udah 10 miliar tinggal pilih. Apa Saya gue sih lanjutin malu, Pak sama Haji laki? minta 10 miliar kan kata Pak Haji, pantesin dulu mukanya. Iya kan tadi kan lo mantesin kepalanya, lo bikin kayak itu. Apa namanya? Cimehong. Kan Cimehong. sedekahnya Kepalanya juga- pakai topi donat. Kan Kalau pikir pakai sedekahnya celana juga dalam. belum yang
ekstrim kan, sedekah subuhnya, sedekah Jumat barokahnya. Cimehong nonton dia berantem sama itu Gary sebelahnya. Jadi karyawannya Cimehong diambil sama toko bikin kue juga namanya Gary sebelah. Karyawannya diambilin semuanya. Terus Cimehong joget-joget gini-gini. Cimehong. Udah keluarin, copot celana dalamnya, taruh di kepala kalau mau tidur. Bohong nggak cair 10 celana miliar. dalamnya dibalik atau? Kalau celana dalamnya ditaruh di kepala, yang nempel alat kelamin nempel di kepala. Jangan yang nempel alat kelamin madep ke atas. Nanti langit runtuh. Itu yang celana dalam bersih atau celana bekas pakai? Bekas pakai yang bekas seharian. seharian ya. Siang tadi Misalnya kan dipakai. siang tadi kita pakai. Ya malam ini kan kita sekarang pakai nih, masih Iya. jam segini nih. Nanti kalau mau tidur dicopot, taruh di kepala. Oh. Bohong nggak cair 10 miliar. Selama Bohong. berapa lama tuh Pak Haji? Hah? Selama berapa lama? Sampai pada lo copot. Terus lah kalau belum cair 10 miliar terus. Sampai cair ya? Iya. Mbak, itu orang pawang hujan itu kalau dia belum terkabul nggak akan dia berhenti joget, betul nggak? Joget aja sampai dia jangan kalah sama hujan, sampai hujannya berhenti baru dia udah selesai. Itu sampai kapan? Ya sampai hujan. Nah lo meraktekin sampai kapan? Sampai terkabul. Sampai terkabul. Ya, iya dong. Di mana-mana orang pesen hotel itu sebulan sebelumnya. Ini buat besok tanggal 5. Saya pesen tadi langsung saya DP-in 2 juta. Oke, tanggal 5. Kadang kalau itu ya awal-awalnya kan. Padahal saya pesennya mau tahu 300 anak yatim. Berapa kamar tuh? Kan harusnya sebulan sebelumnya kan dia nge-range dulu, ngeblok dulu, nggak terima tamu. Gue bilang, lo nurut gak sama gue? Nurut Pak Haji. Ya udah diblok semuanya, diblok sama dia. Kan pada awal-awalnya kan waktu lihat YouTube Pak Haji, bohong ya kalau kita nggak mikir gini, apa iya ya, apa bener kayak gitu kan. Tapi ini saya nyari hotel kan, emang Om Regi ngubungin pemilik hotel tuh, Hotel Mega, Om Regi. Nah pemilik hotel ngubungin saya. Saya bilang iya, Om Regi tadi gini. Ya udah, saya blok 300 anak yatim. Dia mikir, gue bilang lo ngapain mikir? Oh iya, oke Pak Haji bisa langsung tadi survei, udah DP-in 2 juta, besok tinggal bayar 50 juta, tinggal bayar 50, udah selesai. Buat event 2 kali. Kita ini terlalu banyak mikir, duitnya dari mana, pusing. Kayak tadi nih tuh, buat acara besok. Padahal nih buat acara besok. Orang udah pada nyumbang, mau transfer, gue nggak mau transfer, gue punya tunai, ngapain transfer? Emang bank buka besok libur? Iya besok. Tunai, Sabtu. tunai, alhamdulillah. Bohong nih nggak 200 juta, bohong nih nggak 300 juta. Udah jalanin dulu, oke? Bisa? Bisa. Ajarin, centongin duit, cair 10 M, harus cair. Harus ya. Dengerin tuh, liatin caranya, metodenya. Dibelanjakan dulu ya. Ini tidak dibelanjakan untuk itu, untuk mancing. Magnetnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih teks, dikembangkan bahasa Jambinya. Nah ini kita contohin, nanti dikembangkan sendiri tadinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nyentornya ke dalam begini, ya, biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti pembukanya. Terus ini diajak ngobrol, bahasanya tadi sendiri. Contoh, ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu,
yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak mereka masuk ke almari-almari saya, ke brankas-brankas saya. Ajak masuk mereka ke rekening-rekening saya yang semuanya bisa saya gunakan. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang seperti ini, diulang-ulang berkali-kali, waktunya bebas. Boleh pagi, boleh sore, boleh malam, dan bisa juga kalau kita pas lagi di toko atau kalau pas lagi nggak ada tamu. Dari diterangin ada yang susah gak? Apa ya? Nggak ada yang mau saya tanyain tuh Pak Haji. Yang masa tai lalat itu harus bagaimana tuh? Tai lalat itu otomatis nanti kalau jinnya udah dikeluarin. Kalau jinnya belum dikeluarin nggak bisa lah, tetap aja lo utang lagi, duitnya berarti tipis lagi. Kalau udah jinnya dikeluarin, jadi tai lalatnya udah nggak ada udah masalah. Nggak, udah mati. Tai lalatnya hilang sendiri. Oh, jadi nggak ada masalah gitu ya? Atau mau dioperasi? Ini kebetulan ada dokter tai lalat. Haji Marco. Di tip X nanti hilang tip X-nya dia datang lagi. Apa ya? Sampai sini lupa semua. Enggak lah, nggak lupa, harus bisa. Harus bisa. Ada lagi? Kalau dalam penglihatan Pak Haji, sebenarnya saya berjodoh nggak sama orang itu? Berjodoh. Buktinya udah ditemuin sama Allah, berjodoh. Tinggal nanti kalau udah berjodoh, kalau kita nggak suka, tuker tambah. Bisa lah, banyak ya, lah. Terus nanti Pak Haji tuker tambah terus. Enggak lah, sekali aja. Mau 2 kali boleh, mau 3 kali boleh. Udah tua Pak Haji. Hah? Udah tua. Belum lah, baru 52. Iya, udah tua lah. Pokoknya sampai umur 99 tahun masih bisa tuker tambah. Kan baru 52, berarti masih 40 berapa tuh? 47 tahun lagi. 47 tahun lagi bisa tuker tambah. Mau buat apa lagi tuh Pak Haji? Hah? Buat koleksi. Pokoknya pesan saya gini, jalanin, syukurin, nikmatin. Tidak ada ilmu di luar RDAY yang meraktekin ilmunya, jalanin, syukurin, nikmatin, nggak ada. Yang ada di cuman gimana caranya ngelunasin utang. Iya. Nggak, walaupun lo ikut seminar juga sampai mati nggak bakal utang lo lunas. Kenapa? Orang hatinya busuk. Apalagi kalau pembicaranya hatinya busuk, nggak mungkin. Kan orang bilang teknik cara lunasin utang, nggak mungkin lah. Orang hati kamu busuk. Jadi hati itu seperti segumpal daging, kalau rusak ya rusak semuanya. Kalau pembicaranya hatinya busuk, mosok pesertanya bisa? Nggak mungkin lah. Lunasin dulu utang lo, baru lo bisa begini. Orang utangnya aja belum dilunasin. Ke siapa? Ke saya lah, gurunya lah. Kan dia punya utang ke saya. Uang anak saya juga Pak Haji. Saya juga ada pakai uang anak saya yang... Oh, nggak apa-apa kalau buat Enci mah nggak apa-apa. Kan perempuan kan, nggak apa-apa. Iya. Ini yang laki-laki, si bangsat nggak boleh. Lo kalau perempuan mah wajib ngutang. Kalau bisa dibanyakin utangnya. Tenang aja. Ada lagi? Udah kayaknya. Praktekin ya. Iya. Hasil ya. Cair 10M ya. Sabdain ya Pak. Iya dong, pasti. Sip, terkabul. Amin.
Fit, promosi fit. Cantik, naik ke pelaminan. Iya dong. Promosi fit.